Saya saudara Kasana.
ingat sekarang, ada seorang anak muda yang sangat cerdas. Belum pernah aku menemukan anak muda lain yang sebaik dia. Aku rasa anak muda ini sangat cocok untuk diajak ahli musikmu. Benar, kalau gitu. Ia penyimikku, tapi dia tidak tinggal di kota ini. Dia tinggal di kampung, di seberang kota dan gunung itu. Bagaimana menurutmu? Oh, tidak apa-apa kita saja. Kampung itu sangat jauh.
belajar ilmu sihir dari penyihir raja. Iya, ayah. Belajar yang rajin di sana ya. Iya, ibu. Jalan kepada hanya satu, tapi ikuti saja jalan ini. Kamu pasti tidak akan tersesat. Iya, ayah. Jika kamu bingung jalannya, tinggal ikuti saja yang lain. Banyak kok di kampung yang pulang pergi ke kota. Iya, ibu. Nah, setelah belajar penyihir itu, kamu harus pasti pulang ya. Jangan main dulu. Iya, ayah. Saya pamit, ayah. Ya, Saya pamit, ibu. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, ibu. Maka anak muda itu pun berangkat menuju dunia. Dalam perjalanan dari kampungnya, anak muda itu tidak sendiri. Banyak penduduk dan nelayan dan juga penduduk sekolah. Saya mau ke kota, Tuan. Oh, untuk apa anak muda seperti kamu pergi ke kota? Saya diperintahkan raja untuk berburu kepada penyihir raja. Wow, hebat kamu nak. Berarti kamu akan menjadi orang visi di negeri ini. Kamu akan jadi orang terdekat raja. Terima kasih, Tuan. Wah, pemandangan di sini sangat indah ya. Iya, tentu saja. Bangunan hutan ini masih asli, masih belum dirusak oleh manusia. Hai anak muda, kami sudah terlambat ke kota. Kami duluan ya. Ya, silakan tuan-tuan. Anak muda itu pun berjalan perlahan sambil menikmati indahnya pemandangan. Namun, tengah jalan, perhatian anak muda itu teralihkan menuju sesosok makhluk di kejauhan. Sepertinya di kejauhan sana ada orang. Jadi penasaran, saya lihat dulu ah. Maka, anak muda itu pun mendekati. Setelah didekati, ternyata sesosok makhluk tersebut adalah seorang rahib yang sedang berzikir. Oh, ternyata seorang rahib. Sedang apa dia? silakan dulu. Terima kasih rahib. Wahai rahib, sedang apa kau di tengah gunung ini? Saya tinggal di sini, Bang. Oh, di mana rumahmu? Saya tidak punya rumah, Bang. Ah, tidak punya rumah. Lalu kamu tidur di mana? Ada kalanya saya tidur di dalam gua, ada kalanya di bawah pohon, ada kalanya berlindung di semak. Tapi yang paling sering saya tidur di ratapan langit. Wah, kenapa kau tidak tinggal di kota atau di kampung saja? Kan lebih enak di sana. Di sana saya tidak akan bisa mengeluarkan harta saya yang paling berharga, nah. Tapi di sini saya bisa. Emang kau punya harta apa rahib? Harta saya yang paling berharga iman kepada Allah, nah. Di sini saya bisa menyalahkan imanku. Sedangkan di kota, jika keimanan saya diketahui oleh raja, maka saya akan disiksa. Bahkan saya bisa dibunuh. Rahib, apa itu iman? Anak muda, apa kau tidak memperhatikan alam semesta ini? Oh, tentu saja saya memperhatikan. Sepanjang perjalanan saya terpesona dengan keindahan pemandangan ini rahib. Coba saya mau tanya, mungkinkah alam semesta yang sempurna ini bisa ada dengan sendirinya? Coba perhatikan bajumu itu. Bajumu itu sangat sempurna sehingga bisa dipakai sesuai fungsinya. Benar kan? Benar rahib. Mungkinkah untuk menjadi sebuah baju, benang-benang itu bisa tersusun dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya? Tentu saja tidak mungkin rahib. Hanya orang bodoh atau orang biasa saja yang mengatakan baju ini bisa jadi dengan sendirinya. Agar benang bisa menjadi baju, harus ada yang menjahitnya rahib. Benar sekali anakku. Berarti setiap yang sempurna itu tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya kan? Ya, tentu saja. Nah, anak muda, cobalah perhatikan lagi alam semesta ini. Perhatikanlah burung-burung yang terbang itu.
Perhatikanlah, ayo supaya kalian itu perhatikanlah tumbuh-tumbuhan. Perhatikan juga ibadah sempurna. Bukankah semuanya itu sangat sempurna? Bahkan lebih sempurna daripada Ya, benar sekali Rahim. Alam semesta ini sangat sempurna sekali. Jadi, mungkinkah alam semesta ini bisa ada dengan sendirinya? Tidak mungkin Rahim. Alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Berarti Tuhan bodoh atau orang gila saja yang mengatakan alam semesta ini bisa ada dengan sendirinya. Ya benar Rahim. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu yang telah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Rahim, pertanyaanmu sudah masuk akal. Saya jadi mengerti sekarang. Nah, sampai-sampai apapun selain iman menjadi tidak ada artinya. Kenikmatan hidup di dunia tidak berarti apa-apa. Pujian ataupun cacian orang pun rasanya sama saja. Bahkan nyawa ini pun jadi tidak ada artinya apa-apa. Engkau dari mana, anak muda? Saya dari kampung mau ke kota Rahim. Waduh, gawat. Wah, gawat. Bagaimana ini? Saya sudah sangat terlambat. Waduh. Kenapa, anak muda? Wahai Rahim, sebenarnya saya ini sedang diperintahkan oleh raja untuk melakukan musuh yang tadi penggunaannya. Tapi dalam perjalanan, saya sangat tertarik untuk mendengarkan keterangan darimu. Karena itu, saya sekarang sudah terlambat. Saya bingung Rahim. Bagaimana ini? Waduh. Tenang saja, anak muda. Saya punya ide. Benarkah Rahim? Iya, anak muda. Mungkin saja ketika engkau datang terlambatnya penyihir, mungkin saja keluargamu menyelamatmu. Iya. Lalu bagaimana dengan keluargaku di rumah? Saya pasti pulang telat. Wah, kau kan terlambat karena dihambat penyihir. Tinggal bilang saja pada keluargamu, engkau terlambat pulang karena dihambat penyihir. Beres kan? Iya benar Rahim. Akan saya coba. Maka anak muda itu pun kembali bergegas menuju penyihir itu. Di tempatnya, penyihir sedang menunggu dengan gelisah. Sudah jam segini, belum datang juga. Kalau nanti datang akan menutup dia. Agar kapok tidak terlambat lagi. Ya, masuk. Wah, saya terlambat penyihir. Mana saja kamu? Jam segini baru datang. Maaf penyihir. Saya terlambat oleh keluargaku. Sampai-sampai saya terlambat datang ke sini. Apa? Oh, jadi begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Baiklah, sekarang kita mulai belajar emosi. Tapi karena kamu sudah terlambat, maka hari ini kamu akan pulang lebih lama. Baik penyihir. Ini pelajaran pertama. Perhatikan ini. Wingardium Leviosa. Wah, hebat. Perfeksa dia. Wah, ada ular. Perhatikan juga yang ini. Pantata. Bagaimana? Luar biasa kan? Iya, hebat sekali penyihir. Sekarang kamu coba. Nih aku membuat Baik penyihir. mantra agar benda bisa melayang adalah Wingardium Leviosa. Coba kamu latih. Baik penyihir. Wingardium Leviosa. 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 Penyihir, kok tidak bisa? Saya tidak bisa. Karena ada rahasianya. Apa rahasia penyihir? Apakah kamu tahu rahasianya? Oh, penyihir. Sekarang akan aku beritahukan kepadamu
kami itu tidak ada manfaat. Bahkan selain itu termasuk salah satu bentuk kekulturan. Wah, sesekali semua tidak rasanya saya harus meninggalkan hal itu. Tapi saya belum bisa mematokkan hati saya untuk meninggalkan penyanyian. Bagaimana ini? Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di depan. Inilah saatnya saya meninggalkan pilihan. Ya Allah, jika kau memiliki saya mulia daripada penyihir, maka bunuhlah binatang buas ini, agar para pembunuh bisa melanjutkan perjalanan mereka. Ya, Binatang buas itu sudah mati. Binatang buas itu sudah mati. Iya benar, binatang buas itu sudah mati. Boleh, kita selamat lagi. terima kasih ya Allah. Sekarang keyakinan kepadamu tidak akan terbayarkan lagi. Ternyata menunjukkan kepadaku bahwa rahimlah yang lebih kau sukai. Mulai saat ini saya tidak akan datang lagi ke penyanyi itu. Anak muda itu kemudian segera menemui Rahim dan menceritakan semua kejadian yang baru dialaminya. Kenapa anak muda? Benar Rahim, Luar biasa. Ketahuilah nak, kejadian tadi itu membuktikan bahwa engkau telah menjadi lebih baik dari saya. Orang-orang dari sekitar raja tentunya saya tidak mampu menyelamatkan mereka. Sepertinya kau akan mampu menyelamatkan orang-orang dari kesesatan. Cobalah selamatkan mereka nak. baiklah, akan saya coba Rahim. Dan ingatlah, semakin tinggi masukkan, akan semakin berat juga ujiannya. Maka kamu bersiap-siap ujian yang akan menimpa. Baiklah Rahim, Anak muda, jika nanti maka engkau tidak memberitahukan sekitar saya. baiklah Rahim. Maka semenjak kejadian itu, anak muda itu mendapatkan darah lagi menemui pemiliknya. Ibu Sampung banyak yang datang untuk menemui anak muda itu karena mereka telah mendengar berita akan anak muda yang bisa membunuh binatang buas hanya dengan satu lembaran batu kecil. Hai anak muda, kamukah yang sakti itu? Tidak ibu, saya tidak punya kekuatan apapun. Tapi semua orang sudah tahu bahwa kamu yang membunuh binatang buas itu dengan batu kecil. Yang membunuh binatang itu adalah Allah. Saya hanya sebagai jalan dari Allah untuk membunuhnya ibu.
Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Tapi jika Anda beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepadanya agar Dia menyembuhkan Anda. Baiklah, saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, sembuhkanlah penyakit orang ini. Amin. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saya juga mau anak muda. Sudah sejak lama saya punya luka. Tapi tidak ada satupun dokter yang menyembuhkan saya. Sembuhkanlah saya anak muda. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Jika Anda beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepadanya agar Dia menyembuhkan Anda. Baiklah, saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, sembuhkanlah penyakit orang ini. Amin. Maka sembuhlah penyakit orang itu dengan izin Allah. Akhirnya, berita tentang anak muda yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit ini tersebar luas kemana-mana. Banyak orang yang berdatangan meminta untuk disembuhkan. Berita ini akhirnya terdengar oleh mimpi raja yang berpenyakit buta. Maka mimpi buta itu pun menyiapkan kata yang baru. Dan setelah menemui anak muda tersebut, Hai anak muda, saya punya penyakit buta. Saya sudah berobat kemana-mana, tapi belum sembuh juga. Sembuhkanlah penyakitku ini. Jika engkau berhasil, maka aku akan memenuhi semua permintaan. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Jika Anda beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepadanya agar Dia menyembuhkan Anda. Baiklah, saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, sembuhkanlah penyakit orang ini. Amin. Wah, saya sembuh. Saya bisa melihat. Saya bisa melihat lagi. berarti itu pun sembuh dari penyakit butanya. Suatu ketika, raja kembali mengundang menteri-menterinya untuk rapat. Selamat datang menteri-menteriku. Seperti biasanya, hari ini kalian aku kumpulkan untuk rapat rutin kita. Loh, bukannya kamu buta? Saya sudah sembuh, Baginda Raja. Wah, siapa yang menyembuhkanmu? Tuhanku, Baginda. Hah? Siapa? Tuhanku. Hah? Apa kamu memiliki Tuhan selain aku? Tuhanku dan Tuhanku adalah Allah. Kurang aja. Siapa yang mengajarimu? Mohon maaf, Baginda, saya tidak ingin menyebutkannya. Cepat katakan, atau aku siksa kamu sampai mati. Mohon maaf, Baginda Raja, saya tidak bisa. Kurang aja, aku siksa kamu. Tergoda, siksa dia. Ya, Baginda Raja. Maka Al-Raja pun menyiksa mami itu. Rasakan ini. Dia.
yang mau iman ini jauh lebih berharga daripada apapun. Kurang ajar. Agama siksa lagi ini. Dia tidak mau memasuki agamanya. Terus siksa sampai mati. Baik bagaimana saja. Dan itu tidak dapat melepaskan iman. Maka bagi aku bisa sampai mati. Kemudian dipanggillah putih itu menghadap ayah. Maaf Baginda, tapi keimanan yang saya rasakan ini sungguh jauh lebih berharga daripada nyawa saya. Saya tidak mau. Katakanlah panah pada busuknya. Kemudian bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Kemudian lepaskanlah panah itu ke arahku. Bila engkau melakukan itu, maka engkau akan bisa membunuhku. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Mendengar hal tersebut, Raja langsung menyiapkan semuanya. Anak muda itu disalib pada sebuah tiang dan raja pun menentukan. Ayo, semua panggul harus kumpul, Wah, ada apa? Iya nih, ada apa? Mengapa Raja melarang kita berkumpul? Dan mengapa anak muda itu disalib? Wah, jangan-jangan akan ada eksekusi hukuman mati. Raja melakukan pandangan anak muda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan anak La ilaha illallah. Matilah kau anak muda. Lihatlah, ini akibatnya jika Akulah yang maha kuasa. Aku bisa mematikan siapa saja yang hendak. Tidak Raja, kau bukan Tuhan. Hah? Iya, kamu semua tahu. Kau tidak mampu mematikan dari laut. Apa? Dan ketika engkau akan memanahnya, kami semua mendengar. Kau mengatakan dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Lihat saja. Iya, kami semua mendengar. Itu artinya kau hanya bisa mendengar jika Tuhan anak muda ini mengizinkan. Iya benar. Hah? Saksikanlah. Saya beriman kepada Allah, Tuhan anak muda ini. Saya juga, saya bersaksi. Saya beriman kepada Allah, Tuhan anak muda ini. Ini semua bersaksi. Kami beriman kepada Tanpa diduga oleh raja, semua penduduk akhirnya menjadi beriman kepada Allah. Akhirnya raja memerintahkan untuk menggali parit yang panjang. Kemudian parit itu diisi dengan kayu bakar. Prajurit, galilah parit yang panjang dan isi parit itu dengan kayu bakar. Wah, apa yang akan dilakukan Raja? Mengapa raja menggali parit? Apa akan makan itu? Jangan-jangan akan membakar kita. Walaupun saya mati terbakar, saya tidak akan pernah kembali ke agama mereka. Dan raja pun memerintahkan agar menyalakan api pada kayu bakar tersebut. Nyalakan apinya. Ayo teman, ini kesempatan terakhir kalian. Kembalilah ke agama
yang masih kecil.